Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama saya, Pendeta Tony Sampara, dari Gereja Kristen Perjanjian Baru, Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik, sore hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Saya mengajak, mari kita bermazmur kepada Tuhan, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 36 ayat 6. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Mazmur pasal 36 ayat 6. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sore ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Markus pasal 16 ayat 1, 2, dan 9. Injil Markus pasal 16 ayat 1, 2, dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Markus pasal 16 ayat 1, 2, dan 9. Wujud dari kasih Tuhan adalah kepeduliannya kepada orang yang tersisih dan yang diremehkan oleh lingkungannya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada umumnya, orang akan bersikap peduli terhadap mereka yang dipandang sebagai orang yang hebat, berkedudukan tinggi, tenar, atau berharta banyak. Namun mereka akan mengabaikan orang yang sederhana, serta bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu, kepedulian terhadap mereka yang dikagumi oleh orang banyak tidak selalu menunjukkan kasih yang tulus. Kasih yang sejati akan nampak di dalam kepedulian terhadap mereka yang disisihkan dan diremehkan oleh lingkungannya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kasih yang sejati seperti itulah yang ditunjukkan oleh Yesus dan yang antara lain dicatat di dalam Markus pasal 16. Di situ ditulis pada hari kebangkitannya, mula-mula Yesus menampakkan diri kepada murid perempuannya dan bukan kepada para murid yang laki-laki. Padahal pada zaman itu di dalam budaya Yahudi, perempuan dipandang sebagai masyarakat kelas 2. Tindakan Yesus ini menunjukkan penghargaan dan kepeduliannya kepada mereka yang diremehkan oleh kebanyakan orang. Melalui hal itu, kita dapat melihat kasih Kristus yang sejati dan yang menerima semua orang. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersyukur kalau hari ini kita bisa melihat bagaimana kasih Kristus kepada orang-orang yang bukan berkedudukan, berpangkat, ataupun yang memiliki harta benda. Tapi justru kasih Yesus merata kepada semua orang. Bahkan kepada orang-orang yang diabaikan, yang diacuhkan, yang tidak dianggap. Kasih Kristus justru semakin nyata
kepada semua orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu betapa pentingnya apa yang telah diajarkan Yesus, mari kita bisa melakukan dalam kehidupan kita. Kita jangan memilih orang yang berposisi, lalu kita mau memperhatikan mereka karena ingin mendapat sesuatu. Tetapi baiklah kita melakukan yang terbaik. Kita memperhatikan setiap orang yang membutuhkan perhatian kita, kepedulian kita. Mari kita lakukan dengan hati yang tulus. Teristimewa untuk orang-orang yang dianggap dunia hilang. Mari kita memperhatikan mereka. Biarlah kasih Kristus itu nampak dari setiap kehidupan kita. Sekali lagi saya ingatkan, jangan kita matikan kasih karunia Yesus yang ada dalam diri kita masing-masing berhenti pada diri kita. Tapi tugas kita bersama terus membagikan kasih itu kepada banyak orang sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan senantiasa. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh kagum kepada kasih-Mu. Engkau memperhatikan orang yang lemah dan jauh dari sempurna. Kasih-Mu melampaui kemampuan akal kami untuk merencananya. Engkau mengangkat harkat diri kami, memulihkan hidup kami, serta memberikan pengharapan bagi masa depan kami. Di dalam kasih-Mu yang mulia itu Engkau telah rela mengorbankan diri-Mu, menderita sengsara sampai mati di kayu salib untuk menebus hidup kami. Sehingga kami yang seharusnya binasa di dalam kegelapan sekarang memperoleh pengharapan yang baru untuk masa depan kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu yang besar itu. Tuhan Yesus menyongsong hari-hari yang ada di hadapan kami. Kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan diri kami. Walaupun banyak hal yang tak kami pahami tentang masa depan kami percaya Engkau mengatur semuanya dan menjadikannya indah pada waktunya. Oleh sebab itu kami memohon agar Engkau berkenan menuntun dan menyertai hidup kami sepanjang hari yang akan kami lalui ini. Di dalam tuntunan-Mu kami akan terhindar dari jalan yang salah. Dan di dalam penyertaan-Mu damai sejahtera serta keberhasilan akan mengiring hidup kami. Pakailah diri kami menjadi saluran kasih-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, untuk kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Karena Engkau peduli kepada orang-orang, kepada semua orang yang Kau kasihi tanpa memilih, tanpa memandang derajat, status, kedudukan. Tapi Engkau peduli kepada semua orang. Oleh sebab itu kami bersyukur ya Allah. Biarlah kami juga boleh belajar melakukan apa yang telah Engkau ajarkan sore hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati semua hamba-hamba yang hadir. Ibu Yuli Nathan, Tuhan memberkati beliau di dalam kehidupan. Tuhan pakai hidupnya menjadi contoh teladan bagi anak cucunya dimanapun mereka berada hari ini dan bagi banyak orang. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada Ibu Yuli Nathan. Tuhan memberkati semua pekerjaannya, pelayanannya, kehidupannya. Tuhan diberkati. Tuhan limpahkan dengan kesehatan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila Tuhan yang melindunginya siang dan malam di dalam semua aktivitasnya. Sehingga apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya Tuhan Yesus Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, hamba serahkan seluruh kehidupan Ibu Yuli Nathan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati selalu. Terima kasih, hamba terus berdoa juga untuk seluruh umat Tuhan. Keluarga hamba di Jalan Serayu Sanggeng ini, Tuhan hamba mohon kasih-Mu turun atas seluruh umat Tuhan di wilayah ini. Biarlah kasih Tuhan terus melimpah-limpah atas kami. Ajar kami taat dan setia kepada Engkau ya Allah. Ajar kami untuk melakukan kehendak-Mu. Ajar kami untuk berbagi kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami peduli satu sama lain. Biarlah hidup kami boleh berjalan di dalam kehendak rencana-Mu. Hidup kami boleh melakukan perintah-perintah-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon.
kasih-Mu yang tidak terbatas itu memperbaiki seluruh kehidupan kami. Jikalau kami keluar jalur-Mu, jikalau kami melawan, kami berontak kepada Engkau, ampuni kami ya Allah, di dalam nama Yesus. Biar Tuhan kasih-Mu memulihkan seluruh umat Tuhan yang berada di jalan Serayu Sanggeng ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan, bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, lewat kuasa darah anak domba Allah dan bilur-bilur Yesus, kesembuhan itu turun bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kebaikan-Mu nyata bagi seluruh umat Tuhan, bagi keluarga hamba di jalan Serayu Sanggeng ini. Berdoa juga memberkati anak Lydia Nainggolan. Ya Tuhan juga memberkati pribadinya. Tuhan memberkati semua pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Tuhan memberkati pelayanan yang dipercayakan juga kepadanya. Dan bila Tuhan pakai hidupnya, masa mudanya, menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang, teristimewa bagi anak-anak muda. Dan bila Tuhan kasih-Mu nyata dalam kehidupannya, Tuhan lindungi dia, dan Tuhan berkati senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tetap berdoa, Bapa, mohon kasih-Mu menolong seluruh umat Tuhan. Bagi Kota Manokwari spesial, Tuhan, biarlah perlindungan-Mu yang kuat dan perkasa itu turun bagi kami. Hamba berdoa untuk semua pandemi COVID-19 mengganggu. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan menolong setiap orang agar terhindar dari pandemi COVID-19 ini ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua para pelayan, petugas yang melakukan tugas mereka sebagai dokter ataupun pelayan-pelayan dalam pandemi COVID ini. Saat mereka melayani, saat mereka bertugas, Tuhan juga lindungi mereka. Berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka akan melayani setiap orang yang dilayani dengan sungguh hati. Dan Tuhan yang lindungi mereka. Jauhkan mereka juga dari bencana ini, bahkan juga keluarga-keluarga mereka. Dijauhkan semuanya, dan kuasa Tuhan nyata. Sehingga setiap orang yang dilayani akan mengalami kesembuhan total di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba juga terus mohon Tuhan, kasih Tuhan, tangan Tuhan bekerja bagi Kota Manokwari. Tuhan berikan kedamaian, ketentraman bagi Kota Manokwari. Hamba berdoa bagi orang-orang yang suka melakukan begal-begal, pemalangan-pemalangan ya Tuhan. Tuhan jamah hati mereka. Buat mereka bertobat ya Allah. Di dalam nama Yesus, sadarkan mereka atas perbuatan-perbuatan mereka yang merugikan orang lain, bahkan menyakitkan hati-Mu ya Tuhan. Ampuni mereka. Tolong mereka untuk kembali dalam kebenaran di dalam nama Yesus. Biarlah setiap roh-roh jahat yang mengikat mereka, hamba patahkan itu dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih Tuhan menjamah mereka dan mereka boleh bertobat kembali ke jalan-Mu yang benar ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba percaya bahwa kasih Tuhan akan melindungi bangsa negara kami, tanah Papua dan Kota Manokwari spesialnya. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Dan hamba mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini Engkau mengajar kami untuk peduli kepada orang-orang yang lemah. Biarlah kasih-Mu Tuhan nyata bagi semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami untuk sore hari ini. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Ada Ibu Leni Patandean. Tuhan berkati Ibu Leni dan Pak Yan serta anak Ikel. Tuhan berkati juga. Kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Ingat sekali lagi, mari kita mengikuti teladan Yesus Kristus. Memberikan kasih kepada orang-orang yang terbuang, orang-orang yang lemah. Biarlah kasih Kristus yang ada dalam hidup kita masing-masing jangan berhenti pada diri kita, tapi kita terus salurkan kepada mereka yang membutuhkannya. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, andalkan Tuhan Yesus Kristus senantiasa. Shalom, salam MDC.